Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama aku Leonita Syakira. Aku dari kelas Ilmu Komputer B semester 2. Di sini aku akan mempresentasikan tentang materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi di poin pertama itu ada next slide, proses berkeimanan dan kebenaran mutlak. Jadi iman itu adalah suatu keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah maupun hal terkait lainnya. Dalam proses menelusuri kebenaran, sangat penting memilih sumber yang terpercaya dan valid sehingga kita dapat memberikan pencerahan, petunjuk, dan penguat iman bagi diri kita. Next slide. Al-Quran sebagai firman Allah yang terjaga keasliannya. Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber kebenaran utama bagi umat Islam dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Keaslian Al-Qur'an dibuktikan melalui tantangan Allah kepada manusia untuk membuat satu surat yang setara dengannya. Namun hingga kini tidak ada yang mampu melakukannya. Allah juga telah menjamin langsung penjagaan Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Inna nahnu nazzalna zakro wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi terjaganya Al-Quran ini juga terbukti dari adanya manuskrip kuno yang dia itu menunjukkan bahwa isi-isi Al-Quran itu tetap sama sejak masa Rasulullah SAW. Selain itu, Al-Quran juga mengandung berbagai informasi yang selaras dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern seperti proses perkembangan janin dalam rahim yang juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Next slide. Pengalaman pribadi dalam memantapkan keimanan. Jadi, memasuki dunia perkuliahan, saya menghadapi banyak tantangan seperti tugas yang banyak, tuntutan akademik, manajemen waktu, serta berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat-saat tertentu, saya merasa lelah, juga khawatir terhadap masa depan. Tapi dari pengalaman tersebut, saya belajar kalau manusia itu memiliki keterbatasan dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari kesadaran itu, saya jadi semakin rajin beribadah dan berdoa. Saya mulai menyadari bahwa setiap kesulitan yang datang itu akan selalu disertai jalan keluar apabila saya mau berusaha dan berserah diri kepada Allah. Pengalaman ini membuat keyakinan saya terhadap keberadaan dan pertolongan Allah itu semakin kuat. Next slide. Ada 5 jenis hidayah. Ada hidayah ilhami atau insting yang artinya itu yaitu petunjuk berupa naluri atau insting yang diberikan Allah kepada setiap makhluk hidup sejak manusia lahir. Jadi kayak manusia itu memiliki dorongan alami untuk bertahan hidup, mencari makanan, dan menghindari bahaya. Ini juga salah satu hidayah yang saya dapat di perkuliahan ini. Saya kayak mm, memiliki dorongan alami untuk menghindari suatu bahaya. Terus yang kedua ada hidayah hawasi atau panca indera, yang artinya Allah itu memberikan panca indera agar manusia dapat mengenali lingkungan sekitarnya, seperti melalui penglihatan, pendengaran, juga indera-indera lainnya.
hidayah hawasi ini dapat saya rasakan itu saat saya bisa menikmati berbagai tanda kebesaran Allah di alam semesta seperti keindahan alam dan keteraturan hidup yang telah diciptakan oleh Allah sendiri. Kemudian yang ketiga ada hidayah ahliyah atau akal. Jadi hidayah ini tuh merupakan anugerah yang membedakan antara kita manusia dengan makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya. Jadi dengan akal manusia ini mampu berpikir, menganalisis dan mencari kebenaran. Sebagai seorang mahasiswa, saya menggunakan hidayah akliyah ini untuk memahami berbagai ilmu pengetahuan sekaligus menyadari bahwa segala keteraturan di alam ini itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kemudian ada hidayah din atau agama. Hidayah din ini merupakan petunjuk yang sengaja diberikan Allah melalui para nabi dan juga kitab suci seperti melalui Al-Quran dan hadis. Dari sini itu, dari Al-Quran dan hadis itu saya memperoleh pedoman yang jelas mengenai tujuan hidup, cara ibadah, serta bagaimana kita itu harus bersikap kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ada hidayah taufik. Hidayah taufik ini merupakan kemampuan untuk menerima dan mengamalkan petunjuk Allah. Menurutku, hidayah ini itu adalah bentuk hidayah yang paling penting karena tidak semua orang yang mengetahui kebenaran itu mampu menjalankannya. Contohnya kayak kalau kita berusaha memperbaiki ibadah, menjaga sholat, terus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Nah, itu tuh termasuk dalam hidayah taufik, yaitu cara Tuhan, cara Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Next slide. Nabi Muhammad sebagai tauladan ini dari manusia sebagai makhluk moral. Jadi ada pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu diutus untuk umat Islam saja atau seluruh manusia? Jadi menurut saya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bukan hanya untuk memperbaiki akhlak umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad pun bersifat universal dan berlaku bagi semua manusia, tidak memandang suku, bangsa, ras, ataupun status sosial. Ini menunjukkan bahwa Islam itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Ini juga didukung oleh salah satu ayat dari Al-Quran dari Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa perlu diutus nabi ya dan rasul yang terakhir? Jadi diperlukannya nabi dan rasul terakhir adalah jadi diperlukannya nabi dan rasul terakhir adalah karena Allah telah menyempurnakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang berlaku sepanjang masa. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Allah karena Al-Quran dan Sunnah telah menjadi sumber petunjuk yang lengkap bagi umat manusia. Ini juga didukung oleh salah satu ayat Al-Quran yaitu surat
Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi makana Muhammad aba ahadam ahadim minar rajalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyan wa kana allaha bikulli syai'in alim, yang artinya Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Next slide. 4 sifat Rasul. Jadi, Nabi dan Rasul itu mempunyai 4 sifat wajib. Yang pertama ada sidik, yang berarti benar atau jujur, yang mana mempunyai makna bahwa Nabi atau Rasul itu mereka selalu berkata dan berbuat benar. Mustahil bagi seorang Rasul untuk berbohong. Kemudian yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya, yang artinya mereka ini selalu bertanggung jawab dan menepati janji. Mustahil bagi seorang Rasul untuk berkhianat. Kemudian yang ketiga ada tablik atau menyampaikan, yang berarti mereka ini selalu menyampaikan seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, dan mereka itu nggak mungkin buat menyembunyikannya. Untuk menyimpan buat diri mereka sendiri itu tidak mungkin. Terus kemudian yang keempat atau terakhir ada fatonah atau cerdas. Jadi setiap rasul itu mereka selalu memiliki akal yang cerdas, bijaksana, dan kuat ingatannya. Mustahil bagi seorang rasul itu untuk bersifat bodoh. Next slide. Kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad. Di dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad ini dikenal sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya sehingga ia mendapat gelar Al-Amin. Terus selain itu, beliau juga memiliki sifat rendah hati meskipun menjadi pemimpin besar yang dihormati banyak orang. Nabi Muhammad senantiasa juga menunjukkan kebesaran, kesabaran dalam menghadapi berbagai hinaan, cacian, dan perlakuan buruk dari kaum Quraisy. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang pemaaf, bahkan kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Di samping itu, beliau juga sangat dermawan dan peduli terhadap kaum fakir miskin, serta selalu membantu mereka yang membutuhkan. Sifat adil juga menjadi bagian penting dari kepribadian beliau, yang tercermin dalam perlakuannya terhadap semua orang tanpa membedakan status, suku, maupun kedudukan. Next slide. Kisah penaklukan kota Mekah. Kisah ini itu merupakan kisah yang berkesan bagi saya. Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun mengalami berbagai penderitaan dari kaum Quraisy, seperti dihina, disiksa, diboikot, bahkan diusir juga dari kampung halamannya sendiri, Nabi Muhammad ini akhirnya kembali ke kota Mekah bersama kaum muslimin dalam keadaan menang. Nah, pada saat itu beliau memiliki kesempatan untuk membalas semua perbuatan kelakuan buruk yang pernah diterima oleh dia. Tapi Nabi Muhammad itu nggak melakukan itu. Nabi Muhammad nggak balas dendam kepada penduduk Mekah, dan beliau malah memberikan ampunan kepada mereka. Sikap tersebut itu menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah. Meskipun memiliki kekuasaan untuk menghukum musuh-musuhnya, beliau ini lebih memilih memaafkan mereka demi terciptanya perdamaian dan persatuan. Menurut saya pribadi, kisah ini sangat berkesan karena mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati itu bukanlah kemampuan kita untuk membalas dendam, tapi kemampuan kita untuk memaafkan ketika kita itu berada dalam posisi yang lebih kuat.
Next slide. Manusia sebagai makhluk belajar dan belajar sepanjang hayat. Manusia itu, jadi manusia itu merupakan makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, memahami, menganalisis, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, kita memiliki potensi untuk terus belajar sepanjang. Dalam Islam, proses belajar ini tidak dibatasi oleh usia, tempat, maupun waktu, melainkan berlangsung sejak kita lahir sampai akhir hayat kita nanti. Konsep belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan pandangan bahwa manusia harus terus mencari ilmu, mengembangkan diri, dan memperbaiki kualitas kehidupannya secara berkelanjutan. Dalam Islam, menuntut ilmu itu bukan hanya kebutuhan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya belajar juga telah ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Next slide. Yang pertama ada di Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari Al-Alaq ayat pertama pun sudah diperjelas bahwa Tuhan menyuruh kita untuk membaca. Di sini tertulis jelas bahwa bacalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini berarti penciptaan Tuhan. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan kita, manusia. Kemudian ada lagi diperjelas, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Diperjelas lagi bahwa kita harus membaca. Di ayat ini banyak disebut, banyak diperjelas bahwa kita disuruh untuk membaca. Bacalah, dan bacalah di sini itu tidak hanya berarti kita membaca, tapi kita dituntut untuk membaca, memahami, menganalisis. Itu merupakan makna arti dari Al-Alaq ayat 1-5. Next slide. Kemudian saya telah mencantumkan hadis tentang menuntut ilmu. Hadis yang pertama ini merupakan riwayat dari Ibnu Majah yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Di hadis ini menegaskan bahwa mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, entah itu laki-laki maupun perempuan. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan. Kemudian, hadis yang kedua ini merupakan hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan dalam next slide. Penerapannya menjadi muslim belajar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai seorang mahasiswa, saya sendiri berusaha menerapkan konsep belajar sepanjang hayat dalam kehidupan sehari-hari. Saya
Saya menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang pesat sehingga saya tidak boleh merasa puas dengan apa yang telah saya ketahui saat ini. Karena sedikit saja saya merasa puas, saya akan tertinggal sangatnya. Cara saya menerapkan eh, menjadi muslim belajar itu adalah dengan belajar sungguh-sungguh di perkuliahan, terus membaca dan mencari referensi tambahan, mengembangkan keterampilan teknologi, belajar dari pengalaman dan kesalahan, kemudian juga mempelajari ilmu agama secara berkelanjutan untuk menerapkannya dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Next slide. Manusia sebagai makhluk peneliti. Apa sih pengertian Islam dan sains atau Islamisasi sains? Jadi dalam pandangan Islam, sains itu merupakan sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam semesta. Seorang alam, maka akan semakin kuat pula keyakinannya terhadap kebesaran Sang Pencipta. Jadi Islamisasi sains ini adalah upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak hanya digunakan untuk kehidupan duniawi, tapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat bagi manusia serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain itu, Islamisasi sains ini bukan berarti kita mengubah fakta ilmiah, tapi kita itu memastikan bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan itu tetap memperhatikan etika, moral, sama tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Next slide. Islam dan sains dalam fenomena alam. Ini merupakan contoh-contoh Islam dan sains dalam fenomena alam. Yang pertama itu ada proses penciptaan manusia yang udah diteliti, tapi di Al-Quran itu dia juga menjelaskan, kayak Al-Quran kan menjelaskan tahap perkembangan manusia dalam rahim. Nah, pada saat ayat ayat Al-Quran yang menjelaskan tahapan perkembangan manusia dalam rahim itu turun, ilmu kedokteran itu belum berkembang pesat seperti sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, penelitian embriologi modern membuktikan bahwa perkembangan janin itu memang melalui beberapa tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada pergantian siang dan malam. Jadi sains itu menjelaskan kalau malam, kalau pergantian siang sama malam itu terjadi karena rotasi bumi pada porosnya. Nah, fenomena ini juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui penelitian astronomi, manusia itu dapat memahami keteraturan dalam semesta yang menunjukkan adanya desain dan aturan yang sangat sempurna. Kemudian yang ketiga ada siklus air. Sains menjelaskan bahwa hujan itu terjadi melalui proses evaporasi, kondensasi dan presipitasi. Nah, jauh sebelum ilmu meteorologi berkembang, Al-Quran itu sudah menjelaskan proses turunnya hujan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Bahkan keduanya itu saling menguatkan. Next slide. Refleksi surat Al-Alaq. Jadi jadi kita akan bahas tentang perintah membaca pada surat Al-Alaq.
Perintah membaca pada surat Al-Alaq itu memiliki makna yang sangat luas. Jadi membaca di sini itu nggak hanya berarti membaca tulisan atau buku, tetapi juga membaca fenomena alam, membaca kondisi masyarakat, membaca perkembangan ilmu, pengetahuan, serta memahami berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Menurut saya, ayat ini tuh menunjukkan bahwa Islam sejak awal itu telah menanamkan budaya ilmiah kepada umatnya. Sebelum melakukan penelitian, seseorang itu harus terlebih dahulu memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami sesuatu. Nah, rasa ingin tahu ini yang kemudian mendorong manusia untuk mengamati, mengumpulkan data, menganalisis, dan menemukan pengetahuan baru. Sebagai manusia yang berperan sebagai peneliti, kita itu dituntut untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tanpa melakukan pengecekan. Kita itu harus menerapkan sikap kritis, objektif, dan jujur yang merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Selain itu, di Al-Alaq ini juga mengajarkan bahwa ilmu itu harus digunakan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penelitian dan pengembangan teknologi seharusnya itu bertujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia, bukan untuk merusak lingkungan ataupun merugikan orang lain. Oleh karena itu, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjadi peneliti yang cerdas, tapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap hasil penelitiannya. Next slide. Muslim dan Islam membangun peradaban manusia sebagai dari materi manusia sebagai makhluk budaya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai potensi kepada kita manusia berupa akal, hati nurani, kemampuan berpikir, visi yang sehat, serta juga petunjuk hidup melalui Al-Quran dan Sunnah. Potensi ini memungkinkan kita sebagai manusia itu untuk menciptakan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga membangun peradaban yang maju. Sejarah dunia juga mencatat bahwa peradaban Islam itu pernah menjadi salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Pada masa kejayaannya, umat Islam itu berhasil memimpin perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, pendidikan, hingga pemerintahan. Next slide. Di sini saya mencantumkan faktor-faktor yang mendukung kemajuan peradaban Islam. Jadi, yang pertama ada ajaran Islam yang mendorong pencarian ilmu. Salah satu faktor utama kemajuan peradaban Islam adalah ajaran Islam itu sangat mendukung dan menghargai ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis itu yang mendorong umat Islam untuk belajar, berpikir, dan melakukan penelitian. Kemudian yang kedua ada semangat belajar dan meneliti yang tinggi. Jadi umat Islam pada masa kejayaannya itu memiliki budaya belajar yang sangat kuat. Mereka itu nggak hanya mempelajari ilmu agama, tapi juga ilmu kedokteran, matematika, astronomi, terus fisika, juga kimia, juga filsafat. Terus yang ketiga ada dukungan pemerintah terhadap pendidikan. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu diberikan perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak sekolah, perpustakaan, dan pusat penelitian itu didirikan buat mendukung aktivitas keilmuan. Contoh yang terkenal adalah Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian terbesar pada masanya. Kemudian yang keempat ada keterbukaan terhadap ilmu dari berbagai peradaban. Jadi kemajuan Islam juga didukung oleh sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa seperti Yunani, Persia, India, juga Romawi. Umat Islam pada masa itu tidak menolak ilmu dari luar, tetapi mempelajarinya
mengembangkannya, dan kemudian menyempurnakannya sesuai nilai-nilai Islam. Kemudian yang kelima dan terakhir itu pemanfaatan akal secara maksimal. Jadi Islam itu mengajarkan pentingnya penggunaan akal untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umat Islam cenderung terdorong untuk melakukan observasi, eksperimen, dan penelitian yang menghasilkan berbagai penemuan penting bagi dunia. Next slide. Selain faktor-faktor yang mendukung kemajuan, aku juga di sini sudah mencantumkan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang pertama itu ada konflik politik dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, menurunnya semangat keilmuan. Jadi pada masa itu, setelah masa kejayaan Islam, masyarakat Islam itu cenderung turun semangatnya untuk mempelajari ilmu-ilmu baru. Nah, ini juga yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Terus yang ketiga ada perpecahan umat Islam. Yang keempat ada serangan dari luar. Kemudian yang kelima ada ketertinggalan dalam pengembangan teknologi. Keenam ada melemahnya sistem pendidikan. Dan yang ketujuh atau terakhir, pengaruh kolonialisme. Next slide. Jadi sekian presentasi materi agama Islam dari semester ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.